Kami diberkati dengan firman Tuhan. Dalam Tuhan Yesus yang siap terima firman Allah, sama-sama katakan amin. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Please sit down. Welcome home GBI Pelita. Shalom. Nice meet you all. Please join with our social media. Silakan bergabung dengan sosial media gereja, sosial media Bapak Gembala, baik YouTube, Instagram, Facebook, dan TikTok. Saudara pasti diberkati dengan firman Allah. Shalom bagi saudara yang ada di live streaming, dimanapun saudara berada, Tuhan Yesus memberkati saudara. Saya rindu saudara tetap setia di dalam channel GBI Pelita dan Suheri Gultom. Hari ini kita diberkati dengan firman Allah. Allah di pihak kita. Sangat penting kita menyadari bahwa ada Tuhan di pihak kita. Terlebih saat ada ketakutan, ada kebimbangan, ada persoalan. Semuanya itu akan memenangkan hidup kita kalau kita sadar bahwa Dia Allah Immanuel. Allah yang menyertai kita. Dia adalah Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Saudara yang saya kasihi, kita akan belajar dari, coba kita baca Ibrani 13 ayat 5 sampai 6 sebagai ayat pembuka. Ibrani 13 ayat 5 sampai 6 sebagai ayat pembuka. Janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, sama-sama kita baca. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. 6. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Saudara, ini adalah jaminan bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan kita sendirian. Bukankah kadang-kadang dalam menghadapi masalah berat ada perasaan kesendirian? Tahukah saudara kenapa orang stres, depresi, frustrasi, bunuh diri? Karena mereka merasa sendiri menghadapi hidup ini. Tapi hari ini Tuhan berkata kepada kita, engkau tidak pernah sendiri. Sebab Tuhan sudah berjanji tidak pernah meninggalkan engkau. Siapapun saudara, Pak, aku ini orang berdosa. Tuhan benci dosa, tapi Tuhan mengasihi orang berdosa. Yang dibenci Tuhan dosanya, bukan orangnya. Oleh karena itu di era yang tidak mudah zaman ini, yakinilah ada Tuhan di pihakmu. Saudara, saya akan sampaikan dalam kitab, kita baca sama-sama dalam Alkitab Roma pasal yang ke-8 ayat 31 sampai ayat yang ke-39. Mari sama kita baca, saya baca 31, saudara baca 32, baca kuat-kuat ya. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? 32 sama-sama. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan? Atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang? Sama-sama. Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang. Oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sama. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita.
Di slide berikutnya. Kalau saudara lihat gambar ini adalah yang sering kita dengar peperangan Daud dengan Goliat. Kalau saudara lihat bagaimana Daud mengalahkan Goliat. Saudara lihat tingginya Goliat hampir 3 meter. Saudara melihat bagaimana Daud begitu kecil. Sampai Goliat berkata kepada Daud, apakah engkau menganggap aku anjing sehingga engkau membawa tongkat? Ingat, apa kerja daripada seorang yang namanya Daud? Mengembalakan 2-3 ekor domba. Biasa dia bawa tongkat. Maka dia melawan dengan membawa tongkat. Dia menghina si Daud. Engkau sebentar lagi dimakan oleh burung-burung. Engkau tidak ada apa-apanya. Lihat Goliat membawa tombak, membawa lembing dengan tinggi yang begitu luar biasa. Pedangnya aja ada orang khusus yang membawa pedangnya yang besar. Tapi tahukah saudara apa kata daripada Daud? Daud berkata, engkau datang dengan tombak dan lembing, tetapi aku akan datang menghadapi engkau bersama Tuhan Allah Israel yang hidup. Saudara yang saya kasihi, lihat Allah menyertai Daud. Ini yang penting bagimu. Engkau yang masih muda belia, engkau tidak anak orang kaya, engkau tidak punya backing jenderal, engkau tidak punya backing orang hebat untuk melamar pekerjaan. Tapi engkau punya Bapa yang hebat, namanya Bapa di sorga yang luar biasa. Dialah yang membackup engkau dan dia berkata, aku menggendong engkau sampai pada masa tuamu. Itulah kebahagiaanmu. Aku tahu beberapa di antaramu adalah perantau-perantau yang berasal dari rantau perapat. Saudara, orang-orang yang mungkin merasa kerdil, merasa berkata, awa ini apalah, awa ini wak-wak. Aku ini gak ada apa-apanya, aku ini cacing tanah liat, hina dina tak berdaya. Bukankah ada perasaanmu kerdil? Bukankah engkau pernah merasa minder melihat orang kaya? Minder melihat orang yang hebat, ayahnya kaya raya, pejabat. Sementara kau merasa, aku ini gak ada apa-apanya. Engkau lupa bahwa engkau ditebus dengan darah Yesus. Engkau lupa bahwa engkau mempunyai identitas diri anak Allah. Yohanes 1 ayat 12 dikatakan, barang siapa yang percaya kepadanya, diberinya kuasa menjadi anak-anak Allah. Mana lebih hebat, anak Allah atau anak presiden? Anak Allah. Tapi saudara sepertinya agak-agak kurang percaya seperti itu. Padahal itu identitasmu loh. Tapi kalau engkau diangkat menjadi anak raja minyak yang hebat di Arab sana, apakah engkau akan semangat? Saya mau katakan jauh lebih semangat ketika engkau percaya aku adalah anak Allah. Katakan saya anak Allah. Terima kasih buat semangatnya. Saudara, ayat ini menerangkan kepada kita bahwa janji Tuhan kita adalah umat pemenang. Roma 8 ayat 37 berkata kita lebih dari pemenang. Kenapa dikatakan Roma 8 ayat 37 kita lebih dari pemenang? Siapakah yang menang di kayu salib? Siapakah yang menang di kayu salib? Tuhan Yesus ketika dia mengalahkan iblis dengan darahnya. Dan dia bangkit pada hari yang ketiga. Dia menang. Tapi sama siapakah diberikan hadiahnya? Kepada kita. Bukankah di Alkitab dikatakan dia yang mati supaya kita memperoleh hidup. Dia yang miskin supaya kita memperoleh kaya. Dia yang sakit supaya kita sembuh. Maka salib itu artinya substitusi, pergantian. Saudara, kalau pernah membayangkan yang namanya bermain tinju. Maka kalau saya main tinju, kemudian main tinju, ronde yang kelima, KO ku buat lawanku. Katakan namanya adalah Pardomuan. KO si Pardomuan, jatuh dia. Final, aku menang. Dan aku juga bengkak-bengkak. Dia juga bengkak dan jatuh. Aku dapat hadiah 100 juta rupiah. Kemudian siapa yang menang? Si Gultom dengan si Pardomuan menang si Gultom. Hadiahnya aku kasih ke istriku. Ini istriku.
Dia yang pergi ke salon, merias rambut, dia pergi ke mall. Aku yang bengkak-bengkak. Maka dia disebut lebih dari pemenang. Gambarannya lah itu. Aku yang bonyok-bonyok, dia yang menikmati. Kira-kira begitulah Tuhan Yesus yang hancur di kayu salib, kita yang diselamatkan. Apa upah dosa? Maut. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan berapa banyak yang percaya bahwa dia sudah memperoleh hidup yang kekal. Yang sudah memperoleh dalam Tuhan Yesus. Yang belum memperoleh, maju ke depan. Supaya engkau memperoleh hidup yang kekal. Caranya bagaimana? Percaya Tuhan Yesus. Yohanes 14 ayat 6, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Mau sekaya apa engkau, mau sehebat apa engkau, tanpa Tuhan Yesus, engkau tidak memperoleh hidup yang kekal. Dan kalau engkau percaya Yesus, kemudian murtad, engkau pasti binasa. Makanya jangan pernah tinggalkan Yesus. Jangan pernah engkau jual Yesus karena pernikahan. Jangan pernah jual Yesus karena harta kekayaan. Jangan pernah jual Yesus hanya karena masuk pegawai negeri. Jangan, no. Engkau harus tanamkan di hatimu dan kepada keturunanmu. Hanya ada satu jalan keselamatan, Tuhan Yesus. Di luar Tuhan Yesus, kebinasaan. Saudara, sayang sekali ada banyak orang saya menjumpai public figure. Hanya gara-gara harta dunia, hanya gara-gara pernikahan. Mereka menjual Yesusnya. Dan apa yang terjadi? Mereka binasa. Aku bersyukur kalau aku melihat engkau sekarang datang ke gereja Tuhan Yesus. Dan engkau percaya Tuhan Yesus. Dan aku berdoa sampai matimu. Engkau tetap percaya kepada Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus jalan keselamatan. Terima kasih, yang di belakang melotot aja diam. Ya tepuk tanganlah karena kau percaya kepada Tuhan Yesus. Amin. Ya, aku berdoa, ini doaku samamu. Siapapun engkau, marga apapun engkau, dimanapun asalmu. Aku hanya berkata, kalau engkau punya Tuhan Yesus, engkau punya keselamatan. Dan kalau ada temanmu yang kau lihat mulai pacaran dengan non-Kristen, ingatkan dia. Jangan pernah tukar Tuhan Yesus dengan seorang cowok. Jangan pernah tukar Tuhan Yesus dengan seorang cewek. Jangan pernah tukar Tuhan Yesus dengan harta dunia ini. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Saudara, dalam Alkitab ini dikatakan jelas, di poin pertama apa yang perlu kita pelajari. Supaya kita punya mental pemenang. Bukan mental pecundang. Apa pecundang? Orang yang kalah, orang yang sikit-sikit nggak bisa, orang yang sikit-sikit galau, sikit-sikit stres, sikit-sikit pening kepalamu. Sikit-sikit kau berkata, aku nggak ada apa-apanya, aku nggak bisa, aku nggak berdaya. Ingat ya, apa yang kau yakini tentang dirimu, itulah dirimu. Apa yang kau percayai terus-menerus tentang dirimu, itulah jadinya dirimu. Aku berdoa, percayailah firman Tuhan tentang dirimu, masa depanmu penuh harapan, masa depanmu penuh damai sejahtera, engkau kepala bukan ekor, engkau naik tidak turun, engkau melimpah tidak kekurangan. Ini namanya tepuk tangan yang membuat orang jadi ilfil. Kalau saudara tepuk tangan, jangan tepuk tangan membuat orang jadi grogi. Saudara, apa yang kau percayai tentang dirimu, itulah dirimu. 5 tahun ke depan, jadi apa dirimu? Tergantung kepercayaanmu. Tergantung keyakinanmu. Yakinilah firman Tuhan, itu yang jadi padamu. Mungkin engkau berkata, Pak Pendeta, kami dari keluarga miskin-miskin. Kakekku miskin, ayahku miskin, kampung halamanku miskin. Kurasa jodohku pun miskin. Sehingga ada orang yang kaya, seorang cowok yang kaya, ketika melihat engkau di sini menjadi singer, menjadi choir, menjadi orang WL, orang yang sangat tertarik dengan dirimu. Selama 6 bulan dia amat-amati kau. Ini cewek yang cocok ini.
kemudian cowok itu mendekatimu, tapi cewek ini punya keyakinan, kakekku miskin, ayahku miskin, kampung halamanku miskin, maka suamiku pun miskin. Dan akhirnya cowok ini berkata kepadamu, I love you, aku suka samamu. Karena dilihat si cowok ini naik mobil BMW, bola mata wanita. Bisa loh, cewek ini kadang-kadang banyak cewek matre. Bisa tinggalkannya si Dapot yang naik sepeda Mangboru, si Rai, si Torus yang pakai sepeda batang itu, sepeda Mangboru itu. Hanya gara-gara datang bernama Daniel dengan mobil BMW. Bisa loh pindah cinta si Lastiur dari si Dapot pindah ke Daniel. Aku mau katakan kepada saudara, rubah keyakinanmu. Yakini firman Tuhan yang bicara samamu. Tidak ada firman Tuhan yang berkata bahwa engkau akan menjadi orang yang hancur hidupmu. Rencana Tuhan bagimu bukan rancangan kecelakaan. Yeremia 29 ayat 11. Rancangan yang kuberikan kepadamu adalah rancangan yang penuh damai sejahtera. Rancangan penuh harapan, bukan rancangan kecelakaan. Tak pernah Tuhan merencanakan engkau hancur. Tidak pernah Tuhan merencanakan engkau miskin dan susah. Kalau kita miskin dan susah saat ini, bersyukur kepada Tuhan. Tapi Tuhan tidak merencanakan engkau mati miskin. Minimal anak Tuhan itu apa? Cukup. Ingat doa Bapa kami. Berikanlah kami makanan kami yang secukupnya. Jadi anak Tuhan itu minimal cukup. Gak ada anak Tuhan itu yang diberikan Tuhan miskin terus. Kalau saat ini orang tuamu susah, percayalah, poin yang pertama, engkau percaya Allah memilih dan berada di pihak kita. Roma 8 ayat 31 jelas dikatakan, sebab itu, ayat 31, sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Coba sama-sama dengan iman dulu. Allah di pihak saya. 1, 2 ya. Lebih kuatlah. Coba ucapkan Allah di pihak kita. 1, 2 ya. Lihat ayat 32. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri. Putra tunggalnya. Tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia. Lihat putra tunggalnya dipersembahkannya. Abraham, apa yang dipersembahkan Abraham? Ishak. Ishak yang ditunggunya 25 tahun. Anak yang dikasihi dia. Dipersembahkannya. Itu juga menggambarkan bagaimana Bapa, Allah Bapa mempersembahkan Allah Anak, Allah Putra. Perhatikan baik betapa sayangnya Allah Tritunggal kepada kita. Dia mengasihimu. Engkau ditebus seharga darah Yesus. Maka dikatakan tidak ada yang bisa memisahkan engkau dengan Tuhan. Baik kemiskinan, baik penderitaan, baik ketelanjangan, baik kesusahan, baik masalah apapun. Tidak ada yang bisa memisahkan engkau dengan kasih Tuhan. Sadarilah bahwa engkau ditebus oleh darah Yesus. Darah yang kudus. Kalau engkau sudah sadar ditebus oleh darah Yesus, jagalah kekudusan hidupmu. Jagalah kesucian hidupmu. Bukankah engkau setuju Yesus mati di kayu salib karena dosa manusia? Apa upah dosa manusia? Maut. Kalau Yesus tidak mati, kita yang mati. Karena besar kasih Allah, dia yang mati supaya kita hidup. Jadi kalau engkau menghormati salib Yesus, jangan berbuat dosa lagi. Anak muda, berhenti engkau onani, berhenti engkau masturbasi, berhenti engkau pornografi. OMP, ini penyakit anak muda. Berhenti, jangan lakukan itu. Betapa sedihnya Tuhan kalau engkau melakukan hal-hal onani, masturbasi, pornografi. Betapa hancurnya hidupmu. Tadi engkau sudah jawab, upah dosa maut. Aku berdoa, jawabanmu itu adalah jawaban
menyadarkan dirimu kalau engkau berdosa, itu adalah membuat Tuhan nangis di sorga. Nangis di hatimu. Saudara, bukankah begitu kalau ada anak saya, aku udah mati-matian membela dia, tapi dia gak menghargai pembelaan saya. Bahkan nyawaku, ku berikan kepada anakku, tapi anakku gak menghargai pembelaanku. Betapa sedihnya hati saya. Aku berdoa setiap saudara semua, anak-anak muda yang saya kasihi. Tidak ada yang bisa memisahkan engkau dengan kasih Tuhan. Ingatlah, keselamatan bukan karena perbuatanmu. Keselamatan bukan karena usaha manusia. Keselamatan adalah usaha Tuhan. Dia yang turun dari sorga mencari dan mendapatkan kita. Aku berdoa setiap saudara. Betapa Tuhan berkata, aku memberikan anakku yang tunggal kepadamu. Makanya kalau ada orang bertanya kepadamu, kalau malam ini kau meninggal dunia, kemana engkau pergi? Saya mau tanya juga kepadamu. Kalau malam ini engkau meninggal dunia, siapa yang percaya dia punya rumah di sorga? Amin. Yang tidak angkat tangan ini rumahnya di sebelah. Selain sorga, hanya duanya pilihan kita, sorga atau neraka. Tidak ada hidup yang paling pasti selain dalam Yesus. Yohanes 10 ayat 28 berkata, barang siapa dalam Yesus, ia memperoleh kepastian selamat. Itu Yohanes 10 ayat 28. Ingat ya anak-anakku, saudaraku, Bapak Ibu yang saya kasihi, keselamatan bukan semoga, bukan mudah-mudahan. Ayatnya ini. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan sama-sama baca, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Ingat, ada kata pasti tidak binasa. Mana tahu engkau tidak tahu ayat ini. Kenalan dengan ayat ini. Ternyata di Alkitab ada kata pasti. Bukan karena kita sempurna, tapi oleh kasih karunia Tuhan. Oleh karena pemberian Tuhan lewat iman, percaya kepada salibnya. Tetapi iman tanpa perbuatan adalah mati. Melihat pohon, lihat dari buahnya. Melihat engkau anak Tuhan, lihat dari kata-katamu. Caramu berpikir dan perbuatanmu. Aku berdoa semua saudara di ruangan ini adalah engkau anak-anak Tuhan. Yang percaya engkau memperoleh hidup yang kekal. Amin. Nah saudara yang saya kasihi, yang berikutnya dikatakan bahwa poin kedua, kasih Allah kepada kita. Tidak ada yang memisahkan kita dengan kasih Allah. Dalam Roma 8 ayat 35 dulu, ayat 35. 35, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang. Tidak ada yang bisa memisahkan kita dengan kasih Tuhan. Ada lagunya itu, coba kita nyanyikan. Apa akan dapat memisahkanku dari kasih-Mu Tuhan, sahabatku? Kelaparan kah, ketelanjangan kah, tak satu pun, tak satu pun. Apa yang dapat memisahkanku, yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu Tuhan? Kasih-Mu Tuhan, sahabatku, aniayakah, penderitaanKah, tak satu pun, tak satu pun. Tiada satu pun seperti Kau Yesus. Ku pun seperti Kau Yesus. Kau sahabat yang sejati. Dalam bahaya Kau menggendongku. Engkau Yesus sahabatku. Sekali lagi,
apa yang dapat memisahkanku? Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu Tuhan? Sahabatku, kelaparankah, ketelanjangankah? Tak satu pun, tak satu. Apa yang dapat memisahkanku? Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu Tuhan? Sahabatku, aniayakah, penderitaankah? Tak satu pun, tak satu. Sama-sama, tiada satu pun seperti Kau Yesus. Kau sahabat yang sejati. Dalam bahaya Kau menggendongku. Engkau Yesus. Sekali lagi katakan, tiada satu pun seperti Kau Yesus. Kau sahabat yang sejati. Dalam bahaya Kau menggendongku. Engkau Yesus, sahabatku. Saudara, tidak ada yang memisahkan engkau dengan kasih Tuhan. Pak Pendeta, aku berdosa. Oke. Yesus memberikan ucapan kepada wanita yang kedapatan berzina, bercabul. Harusnya hukum bagi wanita itu apa? Dirajam, dilempar batu sampai mati. Makanya ingat, di dalam PL, kalau orang ketahuan berzina, diseret ke tengah-tengah, dilempar sampai mati. Hukum itu ada di hukum Taurat. Bayangkan kalau engkau kedapatan berzina, diseret. Kita nggak mampu, kita nggak kuat. Tapi kasih karunia Tuhan menolong engkau. Dia mau mati di kayu salib. Makanya hukum pernikahan orang Kristen itu adalah bahwa kita itu adalah menikah sekali sampai maut memisahkan. Ingat anak-anakku. Kalau engkau memilih seorang laki-laki, engkau sedang memilih seorang calon ayah bagimu. Calon ayah anak-anakmu, itu maksudnya. Calon ibu bagi anak-anakmu. Sehingga engkau perlu menjaga hidup di dalam kebenaran, dalam kekudusan. Aku membayangkan zaman dulu itu mengerikan. Ada orang bertanya, Pak Pendeta, zaman dulu ada ayatnya boleh bercerai kalau berzina. Ya sama saja. Zaman dulu kalau kedapatan berzina diseret, dilempar batu, mati. Berarti kan mati juga. Iya dong. Kan mati juga. Di PB dikatakan kita menikah hanya dipisahkan oleh kematian, oleh maut. Yang bedanya di mana? Ini mati normal, itu mati dirajam batu. Kan sama. PL dengan PB kan relate. Sama dong. Cuma yang sadis di PL. Mengerikan. Aku berdoa supaya engkau menemukan jodoh yang takut akan Tuhan. Kalau engkau melihat jodoh yang takut akan Tuhan, dia takut menyentuh tubuhmu sebelum diberkati. Dia takut mencium engkau sebelum diberkati. Dia takut melakukan hubungan seks sebelum diberkati. Itu yang berasal dari Tuhan. Kalau saya berasal dari Tuhan, tanda-tandanya apa? Saya suka bicara tentang Tuhan. Kalau dia berasal dari setan, tanda-tandanya apa? Dia sering kemasukan setan.
Dan sering dia mengucapkan kata-kata setan. Dan suka nonton film tentang setan. Suster ngesot. Anak-anakku sarangeo. I love you so much. Aku berdoa kepadamu. Biarlah Tuhan mempertemukan jodoh yang takut akan Tuhan padamu. Jodoh yang sepadan. Takut akan Tuhan artinya apa? Takut berbuat dosa. Jauhi pasangan yang suka di tempat-tempat gelap. Dan suka pacaran di bawah pohon tomat, nanti tumbuh tomat di perutnya. Aku tahu, karena engkau masih muda, pasti kau puber nama ngotaki. Apa arti puber nama ngotaki? Maksudnya hormonmu itu kayak hormon kerbau gitu loh, lompat-lompat gitu. Nggak terkendali. Ya sedikit aja kau pegang perempuan, korslet langsung beginilah. Kalau orang udah makin tua kayak saya mau hampir 60, ya pegang-pegang begitu, sedikit aja korsletnya. Tapi tetap korslet. Makanya jauhilah pencobaan, betul? Nggak ada yang kuat. Opung Doli pun umur 70 tahun. Kalau kau sodorkan anak gadis umur 18 tahun, korslet juga Opung Doli itu. Nggak ada yang kuat. Pak, Yusuf kuat. Karena tidak kuatlah dia lari. Betul. Ayat itu berkata, dia terus-menerus digoda. Dan apa yang membuat dia menang? Lari. Lari menjauh. Kurasa kau di situ Yusuf terus. Mungkin jatuh. Dengar kau anak-anak muda. Kulihat wajahmu ganteng tapi polos. Biar kau tahu wanita ini lebih ganas kadang-kadang. Pria dia polos dia. Ada pria yang polos pernah aku jumpai di dunia ini. Tiap hari dibawanya cewek itu antar jemput pulang kuliah, antar jemput pulang kuliah. Terus tanyanya sama aku, Pak Pendeta, maunya dia sama aku? Aku tanya cewek itu, kok mau sama dia? Dengan waktu yang di tempat yang berbeda. Ceweknya bilang, enggak, katanya cobalah. Cobalah kan polosnya lah, bayangkan. Polos. 3 tahun diperas lu. Dia nggak tahu bahwa cewek itu hanya memanfaatkan dia. Banyak itu. Laki-laki ganteng tapi kurang berotak. Nah saudara, habis. Nah inilah mungkin kau bawa-bawa dia. Makan nanti ayam penyet, makan pangsit. Udah selama 3 tahun loh. Entah ada berapa ayam penyet lah sama dia itu. Habis. Dan kau gak sadar bahwa dia itu hanya memanfaatkan kau. Udah mulai tersinggung ini. Dia bagus kau tersinggung tapi kau bertobat. Karena kasihan laki-laki itu, polos sekali dia. Cewek sekarang ini udah bermanipulasi, berevolusi. Udah lebih liar permainan mereka. Sementara laki-laki ini, si Parmonangan ini tetap tenang aja dia. Dia pikir dunia ini semuanya sebaik ibunya yang di kampung. Ini kota Medan coy. Kau sadar? Ini kota Medan yang penuh dengan drama-drama, permainan. Hati-hati ya. Jadi kalau ada cowok yang sudah membonceng-bonceng cewek selama 2 tahun langsung tembak dia habis dari sini. Daripada habis uangku, terus terang aja lah kau. Entah kau yang dikatakan pendeta itu, entah pasnya ini katakan pendeta itu. Karena dua-duanya kulihat aku kasihan lihat cowok itu. Ku tanya, aduh Tuhan, ku panggil cewek itu. Tega banget kau, ku bilang. Ya habis Pak, dia yang mau. Saudara, sebaliknya juga ada juga yang kulihat cewek. Terus aja ngasih serangan pajar, kado. Pra ulang tahun, pasca ulang tahun. Udah kayak pranatal aja saudara. Udah terus. Datang cowok ini polos pula. Kenapa ya Pak Pendeta seringkali dia ngasih kado sama aku?
Yang bodoh lah kau ini, kok masih adalah manusia sebodoh ini. Kalau ada seorang cewek yang terus menerus memperhatikan engkau, apalagi memberi kado, itu tandanya engkau spesial di matanya. Maksudnya apa? Oh Tuhan, ku bilang, ada loh, ada separah itu bodohnya ada. Aku berdoa supaya setiap saudara tidak melakukan itu. Ya, apa yang kau tabur, itu yang kau tuai. Engkau mempermainkan anak Tuhan Yesus. Engkau bertanggung jawab dengan Bapaknya. Siapa Bapaknya? Tuhan Yesus. Jangan mainkan boru Tuhan Yesus. Putra Tuhan Yesus, jangan. Walaupun kau lihat dia sederhana dan polos, tapi dia adalah anak Bapa di sorga. Apa yang kau tabur, itu kan kau tuai. Dan kalau engkau sudah pacaran, setialah dengan pacaran. Jangan ada orang ketiga. Jangan ada password yang tidak diketahui. Dan jangan kalau engkau bergerak, handphone pun ikut bergerak kemana-mana. Ikut ke toilet pun kau bawa. Mandi pun nanti handphone pun ikut mandi. Aku berdoa bukan begitu. Aku berdoa engkau takut akan Tuhan yang setia kepada Tuhan. Aku berdoa setiap saudara, peganglah firman Allah. Allah di pihak saudara. Yang kedua, Allah mengasihimu. Tidak ada yang memisahkan engkau. Percayailah, hidup kekal diberikan Tuhan kepadamu. Engkau lebih daripada pemenang, bukan artinya miskin jadi kaya. Bukan. Bukan artinya sakit jadi sembuh. Artinya sekalipun engkau menderita, sekalipun engkau susah, sekalipun engkau dalam sakit penyakit, engkau tidak terpisahkan dengan kasih Tuhan. Sekalipun ada dosamu saat ini, kasih Tuhan menjamah engkau. Yang Tuhan benci dosa, tapi dia mengasihi manusia berdosa. Aku berdoa setiap saudara, peganglah ini. Pulanglah dan percaya, punyailah mental pemenang. Apa yang kau kerjakan di depan, engkau percaya Tuhan menyertai aku. Kuliahmu, mungkin skripsi belum selesai, percayalah. Engkau tekun, bagianmu adalah Pengkhotbah 9 ayat 10. Apa yang di tanganmu, kerjakan dengan sekuat tenaga. Skripsimu kerjakan sekuat tenaga. Kalau engkau kerja sekuat tenaga. Jangan main-main, lakukan bagianmu, Tuhan lakukan bagiannya. Aku percaya, setiap saudara percaya diberkati Tuhan, disertai Tuhan. Dan yang terlebih, kasih Tuhan sempurna bagimu. Tidak ada yang bisa memisahkan engkau dengan kasih Tuhan. Yang paling berita good news adalah kita sudah mempunyai hidup yang kekal. Ada hidup kekal. Separah-parahnya hidup kita di dunia ini, kepastian hidup kekal ada pada Tuhan Yesus. Pesanku samamu anakku, jangan pernah jual Tuhan Yesus. Jangan pernah tinggalkan Tuhan Yesus. Dan ingatkan temanmu yang pacaran dengan non-Kristen. Jangan pernah jual Tuhan Yesus. Kalau dia mengeraskan hati, urusan dia dengan Tuhan. Yang penting bagianmu sudah mengingatkan dia. Supaya dia jangan menjual Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati saudara. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus.